Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di lensa Evata Guntung Payung. Saya pada pagi hari ini berada di Pospelkes Sumber Hidup Sibamban. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas perlindungan-Mu pada malam hari, dan kami bisa bangun dengan sehat dan bugar pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Pakailah hati kami, pikiran kami, dan tuturkan kata kami, semuanya berasal daripada-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari yang cerah ini terdapat di dalam kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah?" Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini siapa yang mengingat film tentang kisah 1001 malam? Baik, apakah dalam kisah 1001 malam ini mengisahkan tentang Aladin, Jasmine, atau lampu ajaib dengan hanya 3 permintaan yang dapat diajukan oleh Aladin? Nah, ternyata dalam kisah di negeri 1001 malam ini mau mengisahkan kisah sosok Aladin, yang dimana kehadiran dari lampu ajaib tersebut dapat merubah nasib Aladin yang miskin dan yatim piatu menjadi lebih baik dan bahagia. Nah, sayangnya perubahan nasib itu ditentukan oleh 3 permintaan Aladin. Nah, dalam kehidupan yang baik dan bahagia itu merupakan menjadi sebuah impian semua orang, sehingga semua orang berjuang dengan begitu keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari yang cerah ini di dalam kitab Mika, ternyata Nabi Mika hadir pada abad 8 sebelum Masehi. Nah, untuk apa Nabi Mika hadir? Untuk menyuarakan ketidakadilan sosial yang terjadi pada masa itu. Nah, di sini Nabi Mika juga mengkritik penguasa yang bersikap tidak adil sehingga menyengsarakan rakyat. Nah, kritik Mika ini ternyata sangat keras, yang dimana yang sudah kita baca pada ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Nah, ini sama halnya dengan tema
yang GPIB berikan kepada kita dalam perenungan pada pagi hari ini, yang dimana GPIB memberikan tema tentang 3 cara hidup yang benar. Yang pertama tentang berbuat adil. Nah, di sini ternyata mau mengajarkan untuk kita selalu berbuat adil. Ini bukan hanya tentang sebuah hukuman atau aturan, akan tetapi menjadi hidup dengan integritas untuk kita melakukan itu dengan integritas dan kejujuran. Nah, berbuat adil sendiri berarti menghormati hak-hak orang lain dan tidak memanfaatkan kelemahan dari mereka, dan selalu bertindak dengan kebenaran. Nah, di sini marilah kita berlaku adil kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, memberikan apa yang menjadi hak dan kewajiban secara adil dan bertanggung jawab. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua mengenai mencintai kesetiaan atau mengasihi. Nah, ternyata di sini kata kasih adalah sebuah fundamental dalam kehidupan Kristen. Ayat ini mau mengingatkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita dengan tulus. Artinya, kasih kita itu tanpa pamrih. Kasih kita itu tanpa ada rasa balasan dari orang lain. Seperti contoh, saya mengasihi seseorang harus dengan balas budi orang tersebut kepada saya. Itu tidak betul, Bapak Ibu. Kasih di sini mau mengajarkan bahwa setia kepada firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan dan kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti di sini kasih yang mau diajarkan kepada kita adalah dengan kasih yang tulus tanpa pamrih. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga mengenai tentang hidup yang rendah hati, yang dimana ayat ini juga mau menekankan pentingnya hidup sederhana dalam hubungan kita dengan Allah, yang dimana kita sadari hidup yang kita jalani dan kita nikmati ini adalah pemberian dari Tuhan. Bukan hanya kita, tetapi orang lain di sekitar kita. Ingat bahwa dengan pencapaian dan prestasi yang kita dapati itu merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bukan dengan kita kesombongan, bukan dengan kita dengan tegar tengkuk, bukan dengan kita dengan rasa kita angkuh, bukan, tapi dengan cara rendah hati dan taat akan firman-Nya. Kesombongan itu adalah akan menghancurkan semua yang kita raih. Sebab itu rendah hatilah kita untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, dengan melakukan 3 hal atau 3 cara hidup yang benar, ini merupakan senantiasa yang harus terus kita lakukan. Bukan hanya kita, tetapi dengan orang di sekitar kita juga. Ingat, dengan 3 cara hidup yang benar tersebut, Roh Kudus akan menuntun kita hari lepas hari. Untuk refleksi kita pada penutup perenungan kita pada pagi hari ini, menjadi adil, setia dan rendah hati tidak terjadi dalam sekejap mata. Kita harus mengungkapkannya
atau mengupayakannya diri kita dengan tetap mengandalkan Tuhan, bukan dengan kesombongan atau keangkuhan kita. Kiranya apa yang kita baca dan kita dengar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sebelum kita menutup perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, mampukan kami supaya kami dapat melakukan hidup yang benar seturut akan firman-Mu ya Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, pakailah kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kita. Berikanlah kita hikmat dan rendah hati dan ketulusan atau kesetiaan, supaya apa yang kita lakukan semuanya bisa orang di sekitar kami bisa merasakan itu semua. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.